Beberapa pekan terakhir kita dikagetkan dengan wafatnya ulama-ulama tanah air secara beruntun. Pada Kamis 14 Januari lalu, ulama Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Beliau berpulang ke rahmatullah setelah 16 hari dirawat intensif di rumah sakit. Jenazahnya dimakamkan di area pondok pesantren Darul Quran Tangerang. Berselang sehari, pimpinan Majelis Taklim Al-Afaf, ulama Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf meninggal dunia pada usia 76 tahun. Jenazahnya disambut ratusan pelayat saat tiba di rumah duka di Tebet, Jakarta Selatan. Para pelayat dari berbagai daerah tampak mengabadikan momen ini sambil melantunkan zikir dan tangis haru. Almarhum dikenal sebagai ulama sepuh di Jakarta sekaligus guru spiritual dari Rizik Syihab. Sebulan sebelumnya, Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf meninggal dunia pada Minggu 27 Desember 2020. Ratusan ribu orang mendatangi pemakaman almarhum di area Masjid Jami Al-Anwar, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka rela berdesakan untuk masuk masjid 2 lantai itu agar dapat mengikuti sholat jenazah. Dari data yang dikeluarkan pengurus besar Nahdlatul Ulama, sebanyak 234 kiai dan tokoh NU meninggal sejak Maret hingga Desember 2020. Sementara hingga pertengahan Januari 2021, tercatat 15 ulama wafat. Jumlah ulama yang meninggal ini jauh lebih besar hingga mencapai 6 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah ulama yang meninggal pada periode yang sama tahun sebelumnya. Banyak orang yang berpandangan bahwa meninggalnya banyak ulama akhir-akhir ini menjadi bukti hadis Rasulullah SAW tentang dicabutnya ilmu agama dan tanda kiamat sudah dekat. Benarkah demikian? Memang, Rasulullah SAW menyebutkan kiamat akan terjadi saat ilmu hilang dari bumi dan hilangnya ilmu terjadi ketika para ulama diwafatkan. Beliau SAW bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan diwafatkannya para ulama, penyebaran ilmu bisa terhenti, pemahaman umat terhadap kedalaman ilmu semakin berkurang, dan keteladanan sikap serta perbuatan semakin jauh dari syariat agama. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Semakin lama, ilmu senantiasa terus berkurang, sementara kebodohan semakin banyak, sehingga banyak orang yang tidak mengenal kewajiban-kewajiban dalam Islam. Inilah beberapa tanda-tanda kiamat. Di sisi lain, wafatnya ulama bukan sekedar menjadi rambu bahwa kiamat telah dekat, tapi juga menjadi rambu untuk segera melakukan regenerasi ulama, sehingga umat tidak kehilangan rujukan dan tidak kehilangan ilmu agama karena wafatnya ulama. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Ya, dalam Islam, belajar terutama mengenai ilmu agama membuat kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sebab ilmu yang bermanfaat merupakan pahala yang nilainya tidak akan terputus, meskipun manusianya telah meninggal. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.